Halo Green People, apakah kamu pernah merasakan kesegaran air sungai? Atau pernah nggak sih kalian merasakan desiran air sungai yang menenangkan hati? Green People tahu tidak, ternyata ada loh hari sungai sedunia. Sebelum berakhirnya bulan September, tepat pada minggu keempat di bulan September, seluruh dunia telah memperingati Hari Sungai. Peringatan Hari Sungai Dunia ini diinisiasi oleh Mark Angelo, seorang advokat sungai internasional. Keputusan ini tepat diambil setelah PBB meluncurkan Water for Life Decade pada tahun 2005. Jika membahas tentang sungai, Green People tahu nggak sih apa itu sungai? Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991, sungai merupakan tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air sungai mulai dari mata air sampai dengan muara yang dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. Di Indonesia, menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, wilayah sungai terbagi menjadi 5 bagian, yaitu wilayah lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas kabupaten atau kota, wilayah sungai strategis nasional, dan wilayah sungai dalam satu kabupaten atau kota. Dalam wilayah sungai strategis nasional saja, sudah terdapat 3.137 kode wilayah loh Green People. Banyak sekali bukan? Adanya keberadaan sungai di sekitar kita tentu memberikan manfaat yang baik secara jasmani maupun rohani, seperti lezatnya hasil ikan di sungai, sistem irigasi bagi pertanian, objek wisata, tempat meditasi, serta jalur transportasi dan masih banyak lagi. Namun, Green People tahu tidak bagaimana kondisi sungai di Indonesia? Menurut Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kondisi sungai di Indonesia masih didominasi oleh sungai yang tercemar berat sebesar 65%. Walaupun terjadi penurunan pada tahun 2020, adanya pencemaran ini sebagian besar disebabkan oleh banyaknya sampah rumah tangga yang terbuang di sungai. Hal ini dapat dibuktikan dengan laporan Statistik Lingkungan Hidup Indonesia pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa air limbah separuh rumah tangga Indonesia sebesar 57,42% mempengaruhi sungai. Limbah yang terbuang meliputi limbah air mandi, limbah cucian, dan limbah dapur ke dalam saluran air. Bukan hanya air limbah saja loh Green People, tapi sampah non-organik juga mendominasi di sungai Indonesia. Hal tersebut tentu memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan juga kesehatan. Dampak negatif bagi lingkungan seperti menurunnya kadar oksigen di air, terganggunya ekosistem sungai, dan terganggunya kesuburan tanah serta produktivitas pada tumbuhan. Sedangkan di sisi kesehatan, dampak negatif yang ditimbulkan juga banyak loh Green People, seperti penyakit kulit, gangguan pernapasan, cacat fisik, dan lain sebagainya. Lalu, apakah yang harus kita lakukan ya sebagai Green People untuk dapat melestarikan dan menjaga sungai di Indonesia? Apakah hanya sebatas merayakan Hari Sungai Sedunia saja tanpa memperhatikan lingkungan?